Ini adalah boneka Annabelle yang asli, terlihat biasa aja dibanding yang ada di film. Bahkan kisahnya juga lebih serem dibanding yang ada di filmnya. Oke, thank you yang udah ngeklik video gua. Gue pengen ceritain asal mula boneka Annabelle, ancaman dari boneka ini, dan mengakibatkan adanya korban. Sampai-sampai dia harus dikurung di dalam sebuah museum. Banyak yang berasumsi kalau kisah asli boneka Annabelle lebih serem dibanding yang ada di filmnya. Oke, langsung aja gue ceritain dan jangan di skip supaya nggak salah paham. Boneka yang dikenal sebagai Annabelle. Annabelle tampak seperti boneka Raggedy Ann yang diproduksi pada pertengahan abad ke-20-an. Sejak pertama dirasuki pada tahun 1970, boneka ini udah membuat berbagai insiden yang ngeri banget. Kerasukan setan dan pengalaman yang mengakibatkan kematian bagi orang yang menyepelekan dia. Jadi nggak boleh asal ngomong, dan walaupun dalam hati pun juga lu tetap bakal kena ancaman. Nah, dari sini nih film horor terinspirasi dari kisah Annabelle. Meskipun secara fisik Annabelle mungkin hanya sebatas boneka Raggedy Ann, boneka ini dijinakkan oleh paranormal yang terkenal di sana. Mereka bernama Ed dan Warren, pasangan yang menemani kasus ini. Ed dan Warren membuat peringatan keras yang tertulis di kaca Annabelle. Ed dan Warren memberikan peringatan keras nih yang tertulis di kotak kaca Annabelle, yang dimana kalau melanggarnya ini akan mendapatkan ancaman. Kisah dimulai dengan boneka Annabelle yang diberikan sebagai hadiah kepada seorang perawat muda yang bernama Donna. Nah, Donna ini diberikan boneka sama ibunya untuk hadiah ulang tahunnya ke-28. Awalnya nih, Donna nih senang banget sama hadiah itu dan membawanya pulang ke apartemennya. Dan apartemen itu ditinggali bersama temannya yang bernama Angie. Angie ya. Awalnya nih, Annabelle adalah sebuah boneka lucu, duduk di sofa ruang tamu dengan wajah cerahnya yang menyebut orang masuk. Gitu loh. Jadi kayak boneka sambutan lah. Namun gak lama kemudian, Donna dan Angie mulai menyadari bahwa Annabelle ini gerak sendiri, bos, di dalam rumah mereka. Bonekanya ini gerak sendiri. Donna meletakkan boneka itu di sofa depan sebelum pergi bekerja. Terus pas Donna dan Angie pulang, mereka menemukan boneka itu di kamar tidur dengan pintu tertutup. Dan ada tulisan, "Help me." Diduga yang menulis itu adalah boneka Annabelle. Soalnya kertas yang digunakan di tulisan itu tidak ada di dalam apartemen, alias Donna dan Angie tidak memiliki jenis kertas yang digunakan oleh boneka Annabelle. Kemudian pacar Angie yang dikenal sebagai Lo main ke apartemennya si Angie. Pas sendirian, Lo mengalami kejadian yang menakutkan ketika dia berada di apartemennya. Dia mendengar suara kayak ada yang mendobrak pintu. Setelah diperiksa, dia menemukan boneka Annabelle tergeletak di lantai yang menghadap ke bawah. Ketika dia melihat boneka itu, Lo merasa kayak ada yang mencakar, dan pas dicek itu berdarah, bos. Dan setelah pengalaman traumatis Lo, Donna dan Angie memutuskan untuk meminta bantuan seorang paranormal yang bernama Ed dan Warren. Paranormal ini mengklaim kalau boneka ini dihuni oleh arwah seorang anak perempuan yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan tubuhnya ditemukan sebelum apartemen itu ditinggali oleh Angie dan Donna. Anak itu bernama Annabelle Higgins. Dan dari sinilah boneka itu dinamakan Annabelle. Menurut paranormal nih, roh itu nggak berbahaya dan hanya mencari kasih sayang. Donna dan Angie pun merasa kasihan ya sama roh itu, dan membiarkan roh itu tinggal di dalam boneka tersebut. Namun bagi Ed dan Warren, masalah sebenarnya mulai ketika mereka memahami boneka Annabelle yang sebenarnya adalah wadah bagi kekuatan iblis yang mencari inang manusia. Paranormal itu mengatakan roh tidak menghuni benda mati seperti rumah atau mainan. Mereka menghuni roh manusia. Roh non-manusiawi dapat melekat pada suatu tempat atau objek, dan itulah yang terjadi pada kasus Annabelle. Non-manusiawi ya tadi ya. Sebenarnya roh ini tidak ingin pada boneka tersebut, tetapi ia menginginkan inang manusia. Nih itu katanya sih paranormal. Mereka mencatat tanda-tanda kerasukan setan seperti Annabelle bergerak sendiri, catatan kertas,
dan cakaran yang dialami oleh Law. Nah, keluarga Warren kemudian meminta seorang pendeta, Pastor Coke, untuk mengusir setan dari apartemennya si Angie dan Donna. Setelah itu, mereka membawa Annabelle ke Warren Occult Museum. Nah, boneka Annabelle itu dibawa dengan harapan tidak ada ancaman lagi. Supaya lebih aman, paranormal itu membawa boneka itu pulang. Ed dan Warren menyatakan bahwa rem mobil mereka beberapa kali terasa nih nggak berfungsi. Terus pas Ed menggunakan air suci untuk menyiram boneka Annabelle, jadi dicipratin gitu loh. Masalah itu teratasi, bos. Jadi menurut gua ini kejadian kebetulan aja kali ya. Masa iya karena boneka? Gimana menurut kalian? Ketika tiba di rumah, Annabelle ditempatkan di ruang kerja Ed. Tapi mereka malah menemukan boneka itu melayang-layang, bos, dan berpindah tempat. Ini udah ngeri banget sih. Sampai melayang-layang gitu kan. Sampai-sampai mereka mengunci boneka itu di ruangan tertutup yang ada di luar rumah mereka. Boneka itu malah ditemukan di dalam rumah lagi, bos. Jadi kayak bisa teleportasi gitu loh. Akhirnya karena kesel dan capek sama gangguannya si Annabelle ya, keluarga Warren pun membuat kotak khusus untuk boneka Annabelle dengan doa yang ditulis di atasnya. Ed secara rutin mengucapkan doa pengikat atas kasusnya Annabelle, memastikan bahwa roh jahat dan bonekanya tetap terikat dan dimasukkan ke dalam museum. Dan sejak saat itu nih, boneka Annabelle gak bisa bergerak lagi, meskipun rohnya tampak menemukan cara untuk tetap berinteraksi dengan dunia manusia. Pada suatu ketika, seorang pendeta yang mengunjungi Museum Warren mencoba mengejek kekuatan iblis Annabelle. Namun, pada saat pergi pulang, pendeta itu hampir mengalami kecelakaan. Dia mengaku bahwa dia melihat Annabelle di kaca spionnya sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi. Ngeri banget kan ya, udah ngancem nyawa orang juga. Pada waktu yang lain, seorang pengunjung ada yang menertawakan Annabelle nih di museum itu. Dan ketika pengunjung itu pulang, dia kehilangan kendali atas sepeda motornya dan menabrak pohon dan menyebabkan kematian. Dan tadi gue bilang di awal ya, jangan nyepelein ketika mengunjungi boneka ini. Dan kisah-kisah ini diceritakan oleh keluarga Warren sebagai bukti akan kekuatan Annabelle. Gak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, karena para saksi nggak pernah memberikan kesaksian atau pengakuan. Bisa jadikan si paranormal itu melebih-lebihkan, ya nggak tahu sih. Hingga hari ini, boneka Annabelle tetap berada di Warren Occult Museum. Kemistisan boneka Annabelle tetap hidup bahkan setelah 50 tahun. Dan cerita ini akan terus dikenang sebagai contoh kekuatan yang mungkin kita tidak pahami, bos. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama video gua, boleh like dan support akun gua.